Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Juga tidak menutup kemungkinan bacaan karir bisa cocok untuk asmara kamu. Oleh karena itu, boleh dicek kedua versi bacaan saya untuk asmara dan karirnya. Kadang dia bisa bolak-balik ya. Oke. Untuk Leo, Seven of Wands, Ace of Wands, Three of Cups, Four of Wands. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Cups dan juga King of Wands. Ya, saya ngelihat ini sebagai kemampuan, talent, atau anugerah yang diberikan oleh semesta, Tuhan Allah terkhusus ya, atas kamu, dimana dia ini kalau dihadapkan dengan berbagai tantangan, dia akan mampu melewatinya. Dia akan berusaha bagaimana caranya bisa menaklukkan situasi tantangan yang ada di depan dia, sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Ya, apa yang dia inginkan bisa selesai. Nah, kalau ini sebenarnya bagus ya. Dan di sisi lain ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan situasi di mana kamu ngerasa diri kamu lebih kecil dibandingkan orang lain, penghasilan, pendapatan, atau sosial statusnya kamu secara ekonomi lebih kecil dibandingkan orang lain. Nah, nggak ini ya, nggak ada bedanya sebenarnya kita dengan orang-orang kaya, ya kan? Kita tetap sama-sama manusia, bakalan sama-sama mengakhiri hidup juga ya, mengakhiri kehidupan di bumi ini, bakalan mati juga ya kan? Toh kita nggak akan membawa harta dunia ini ketika kita sudah kembali pada Allah, pada Sang Pencipta. Saya ngelihat beberapa di antara kamu, walaupun kamu berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu dari segi financial, mungkin background, status, sosial, keluarga, etnis, suku bangsa, ya. Tapi kamu nggak kehilangan rasa kepercayaan diri atas kemampuan dan skill kamu. Kamu nggak langsung kalah mental di sana, enggak. Seberapa besar pun hambatan masalah yang dia hadapi, dia tuh percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau ada penyakit, berbagai macam penyakit pun itu pasti ada obatnya. Mungkin hanya karena belum ditemukan aja. Nah, dia memiliki keyakinan, kepercayaan pada hal-hal yang mungkin positif. Oke ya, ada Ace of Wands. Ace of Wands, ya ini adalah batang kayu yang berbunga. Dia nggak ditanam di perut bumi, ya. Dia di langit. Artinya ini adalah anugerah. Ini potensi, semangat, ide-ide kreatif, peluang-peluang itu ada, muncul ke permukaan. Bisa dilihat kalau ada sesuatu hal yang muncul di udara, orang-orang kan bisa ngelihat ya, burung aja yang ada di udara kita bisa lihat kan, banyak orang yang bisa melihat. Nah, ini dia memiliki potensi dilihat oleh banyak orang selama ini dipergunakan dengan baik ya. Sama halnya seperti batang kayu ubi, kalau dia dipotong dia akan berdaun lagi. Kalau dia udah berdaun artinya dia memiliki potensi untuk berkembang. Apalagi kalau dia ditancapkan ke perut bumi. Dia akan berakar dan akarnya jadi buah, jadi ubi ya kan. Dan ubi ini bisa dimakan. Ada manfaatnya. Yang penting untuk segala sesuatu yang diusahakan adalah ada manfaatnya kan gitu. Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa kan gitu ya.
Intinya di sini, kalau dia dikembangkan akan ada hasil dan manfaatnya. Oke, ini adalah energi kamu. Kamu mungkin dealing dengan uh, project kamu atau channel kamu, ada sesuatu hal yang kamu kerjain di sini. Kalau kamu uh, terus mengembangkan ini, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, Three of Cups. Ada celebration, ada semacam perayaan ini. Untuk Four of Wands juga semacam perayaan di dalam rumah, pernikahan, bisa jadi pernikahannya. Mungkin ada salah satu anggota keluarga kamu yang ingin menikah, seperti ada sharing-sharing, tukar-tukar pikiran, berbagai solusi, saran, jalan keluar, atau bagaimana dekorasi, bagaimana rumah pernikahan harus dilakukan. Ada beberapa di antara kamu juga dekorasi rumah, pindah rumah, mau beli rumah ya, bisa jadi ini dealing dengan beli rumah, atau mungkin mau jual rumah, mau dipindahin rumahnya gitu ya kan. Oke, tapi nih untuk bottomnya ada Five of Cups, ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa kurang puas, sesuatu yang membuat kamu ada sesuatu hal yang rumit, seperti kerumitan, situasi yang kamu lihat agak-agak rumit mungkin ya. Oke, mungkin dealing dengan persiapan pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan rumah ini tadi agak rumit mungkin kamu rasa. Oke, ada King of Cups. Untuk Seven of Wands-nya ada King of Cups, ada Eight of Cups, dan juga Six of Wands. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Dan hal yang membuat kamu kecewa ini, kamu nggak pengen dealing lagi sama situasi. Atau bisa jadi ini ada orang ya, energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo, se-elemen dengan kamu. Dan mungkin ini seseorang, kamu nggak pengen ngomong lagi sama dia, nggak pengen lagi bersentuhan lagi dengan dia gitu ya, nggak pengen lagi berurusan dengan situasi atau seseorang yang udah ngecewain kamu. Mungkin ini adalah pilihan terbaik ya, apalagi kalau misalnya seseorang, kalau kita deket-deket dengan dia malah membuat kita jadi emosian, membuat kita menjadi nggak karu-karuan nih emosinya gitu ya kan. Lebih baik memang jaga jarak, tinggalin tuh gitu, jangan dekat-dekat lagi ya kan. Bisa jadi ini adalah lingkungan pekerjaan. Ada King of Cups, tapi di satu sisi kamu mungkin untuk beberapa di antara kamu ada yang nggak bisa seketika seenak gitu aja meninggalkan lingkungan ini. Ini bisa jadi lingkungan keluarga ya, tetangga, ataupun pekerjaan. Ada hal-hal tertentu yang membuat kamu enggak segampang itu untuk meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan situasi yang mengecewakan ini. Ya mau nggak mau masih tetap bertemu gitu ya kan. Kalau keluarga misalnya, ya, yang aku bisa lakukan sekarang adalah menenangkan hati dan pikiran. Aku nggak bisa ngekontrol orang lain. Apa yang terjadi di luarku itu nggak bisa aku kontrol. Tapi aku bisa mengontrol diriku, hati dan pikiranku. Udah mau sekacau apapun mereka di situ, nggak peduli dah. Yang penting aku tenang. Ya bagus itu untuk King of Cups ini ya. Bisa jadi ini adalah energi kamu ya, dimana kamu nggak mau ambil pusing dengan kekacauan, kerumitan yang terjadi di sekitar kamu. Kamu lebih berfokus untuk ketenangan batin dan pikiran kamu, itu bagus. Oke, ada Six of Wands, ada semacam kemerdekaan, keberhasilan, dan ini atas kerja sama ya. Dan keberhasilan ini bukan kamu aja sendiri yang mewujudkan keberhasilan ini, bukan kamu sendiri aja gitu. Ada orang-orang sekitar, ada partnership, ada bantuan dari mungkin partner kerja kamu, keluarga, atau bawahan kamu. Cuman yang menjadi sorotan utama adalah kamu gitu. Kamu yang
disorot nih, kamu yang mungkin pemimpinnya, jadi kamu yang lebih diperhatikan oleh orang banyak ya. Dan untuk traditional decknya, di sini untuk Six of Wands, keberhasilan kamu itu nggak semua orang merasakan kebahagiaan di sana seutuhnya. Ada energi tertentu yang nggak suka kamu berdiri di atas mimbar ini. Ya, ada yang cemburu, ada energi yang nggak cemburu, nggak ikhlas kalau kamu yang berdiri di sini gitu. Nggak ikhlas kok jadi kamu yang jadinya dilihat orang, dipandang orang, semacam itu dianya. Oke, untuk Ace of Wands. Leo. Ada Five of Cups, King of Wands, dan juga Page of Wands. Ya, ini tadi ya, Five of Cups itu kekecewaan itu. Dia fokus pada cups yang udah jatuh. Ya, dia fokus pada sesuatu yang udah hilang. Mungkin karena, sayang sekali anggur ini, padahal enak. Aku nggak bisa lagi menikmati anggur ini, gitu ya kan? Padahal dia masih punya dua nih. Kenapa dia nggak fokus pada yang ada ya kan? Untuk apa menyesali sesuatu yang udah jatuh, udah nggak bisa lagi diminum ini gitu? Nggak ada gunanya kan gitu ya. Dan beberapa di antara kamu masih mungkin kadang masih mau teringat terhadap hal-hal yang membuat kamu kecewa. Enggak semudah itu untuk mengikhlaskannya, mungkin gitu ya kan. Apalagi kalau uang kita dilarikan, kita dimanfaatin, kita diperlakukan tidak baik. Ada King of Wands. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu adalah sosok leader atau pemimpin, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kamu bekerja. Mungkin kamu bukan supervisor, bukan pemimpinnya gitu, tapi saya ngerasa di sini energinya mendorong kamu menjadi pribadi yang pantas untuk ditiru. Mungkin orang-orang di sekitar kamu berharap kamu menjadi figur pemimpin yang pantas untuk ditiru, baik untuk ditiru. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang, dia seorang pemimpin. Kamu berharap si dianya, ya harusnya sebagai pemimpin dia menjadi contoh yang baik dong harusnya gitu. Rupa-rupanya enggak. Malah dia membuat kamu kecewa, memberikan contoh yang enggak baik. Itu yang membuat kamu mungkin kesal. Untuk beberapa di antara kamu ya. Ada Page of Wands. Page of Wands ini adalah energi yang charming, energetik, kreatif. Dia bersemangat. Dia ini aktif ya, energetik. Dan dia suka hal-hal yang membangun gairah di dalam berkarya. Suka dia dengan hal-hal yang playful. Ya, namanya kalau anak muda ya, ini jiwa-jiwa anak muda. Suka dia berpetualang, melakukan aktivitas-aktivitas yang membangkitkan semangat kreativitas seperti permainan puzzle, ya. Atau main-main permainan anak-anak. Kadang-kadang ya kan orang tua juga perlu melakukan hal-hal yang bersifat playful tadi supaya lebih berjiwa muda ya kan. Jangan terlalu seriusan dengan hal-hal yang mengecewakan, supaya nggak terlalu fokus dengan hal-hal yang mengecewakan tadi ya. Ya, oke ya, ada Three of Cups. Untuk Three of Cups-nya Leo. Ada Queen of Wands, ada The Moon. Wow. The Moon dan juga Page of Pentacles. Ya, banyak sekali di sini Wands saya lihat ya. Apinya menyala banget. Ya, kalau kamu nggak bisa mengontrol api di dalam diri kamu, kalau api ini terlalu berlebihan, kita nggak bisa mengontrol, ini bisa membuat emosi kita jadi nggak stabil. The Moon ini ada hal-hal yang membuat kamu mungkin bingung, situasi bingung,
untuk mengenali karakter seseorang juga kamu mungkin bingung, ya, niat, intentionnya orang, atau bisa jadi untuk diri kamu sendiri pun kamu masih bingung gitu ya. Ada sesuatu hal yang seperti kurang yakin, kurang beres. Ya kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang salah nih, baik di dalam diri kamu, di dalam pekerjaan, atau mengenai seseorang, mungkin perlu ada observasi, pelan-pelan dulu gitu. Jangan terburu-buru di dalam mengambil kesimpulan, tindakan. Ya, jangan terburu-buru di dalam memberikan respon. Kalau kamu sendiri belum yakin. Ya, ibarat ya, kalau kita dihadapkan pada situasi argumentasi, misalnya kamu nih sharing-sharing dengan komunitas kamu, dengan keluarga ya, lagi ngebahas tentang pesta, persiapan pesta, atau ngebahas bagaimana mengelola uang, mendekorasi rumah, memperbaiki rumah gitu ya. Kalau kamu belum yakin terhadap sesuatu hal, jangan langsung, tahan dulu gitu. Tahan dulu, jangan langsung memberikan respon dalam bentuk ucapan ataupun bahasa tubuh yang belum kamu yakini. Ya bisa jadi ini menimbulkan kesalahpahaman antara kamu dengan orang-orang yang terlibat di dalam, ya, supaya menghindarkan diri kamu dari rasa kecewa atau rasa bersalah. Semacam ada rasa bersalah juga di sini ya. Ya, bisa menimbulkan rasa bersalah pada diri kita sendiri ya. Kalau udah duluan kita langsung memberi kesimpulan atas sesuatu hal yang belum kita yakini. Ya, kadang kita harus, kalau kita memberikan kesimpulan, memberikan pendapat, kita kan harus menguasai bidang yang kita hadapi itu dulu kan. Melihat dari berbagai sisi. Kalau kita belum bisa menguasai itu, jangan langsung memberikan kesimpulan dulu ya. Kalau belum yakin juga jangan langsung memberikan kesimpulan dulu, supaya tidak menimbulkan kekecewaan atau rasa bersalah. Karena di sini saya ngerasa semacam ada rasa bersalah nih, dan bisa jadi ini rasa bersalah yang kamu alami sendiri atas respon, perkataan, atau kesimpulan yang kamu utarakan. Ya, ada Queen of Wands. Ya, ini energinya kamu. Dia ini sosok yang percaya diri, sangat percaya diri, independen, kreatif gitu. Tapi karena dia didampingi oleh The Moon, kadang kan dia, walaupun dia percaya diri, kan bisa jadi kan rasa percaya dirinya itu di berapa persen, atau dalam skop berapa persen. Sementara orang misalnya skopnya udah sampai 98%, skop dia masih 50% gitu ya. Dia percaya diri aja gitu ya kan. Ya. Orang yang tamat SD aja bisa dia percaya diri dia mengenai sesuatu ya kan, karena sebatas itu yang dia tahu, ya dia percaya diri. Sementara kan untuk batasan pengetahuan atau batasan cara pandang dunia ini kan nggak terbatas ya kan. Bisa jadi cara pandang orang lain udah sampai 200%, misalnya dia cuman 50%, tapi dia tetap percaya diri gitu. Yang 200% cara pandang orang bisa jadi nggak percaya diri. Jadi rasa percaya diri ini tergantung pada kapasitas pengetahuannya juga. Ya, orang yang bahkan nggak menjalani pendidikan, menempuh pendidikan pun bisa dia percaya diri gitu. Tapi ya itu dia, ketika dia ketemu dengan orang yang memiliki wawasan yang jauh lebih luas dari dia, bisa menimbulkan komunikasi yang bertentangan, menimbulkan masalah. Menurut dia, itu, oh ini benar, ini begini, dia ngomong gitu ya kan. Dia utarakan, dia respon dengan caranya sendiri. Tapi orang lain menyimpulkan itu berbeda, dan itu memberikan stigma-stigma negatif pada akhirnya terhadap si Queen of Wands ini. Ini bisa jadi adalah kamu, gitu. Atau bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu. Cuma di sini kan Wands itu kan Sagittarius ya. Sagittarius Aries Leo, elemennya kamu juga gitu.
Ada Page of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan sosok anak muda ini ya. Anak muda energi playful, pelajar. Dia ini senang belajar, senang mengupgrade pengetahuannya. Dia tahu bahwa kalau kita semakin skillful berpengetahuan, kita mengembangkan talenta kita, maka karir juga akan memberikan peluang-peluang yang lebih baik untuk masa depan. Beberapa di antara kamu mungkin Page of Pentacles ini adalah kamunya juga ya, kamunya sendiri. Mungkin kamu seorang pelajar, mahasiswa, atau kamu pengen melanjutkan pendidikan kamu, pengen sekolah lagi, pengen kuliah lagi, atau pengen memperoleh beasiswa. Bagaimana supaya aku bisa memiliki melanjutkan pendidikan tanpa harus ada pengeluaran. Nah, bagus juga ini. Ya. Tapi ini dia tadi nih. Perlu harus diperhatikan untuk moon ya. Kalau mau menyimpulkan atau merespon sesuatu ketika kamu ada semacam sharing-sharing dengan komunitas kamu, kudu harus diperhatikan di berbagai sisi. Kudu harus menguasai bidang itu juga ya sebelum kamu memberikan respon supaya tidak terjadi adanya stigma-stigma negatif mengenai kamu dari orang-orang di sekitar kamu. Oke, Four of Wands. Untuk Four of Wands-nya, oke, ada Nine of Swords, Two of Pentacles, dan juga Six of Cups. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa rugi, dikecewakan. Ada sesuatu yang kamu khawatirkan, mungkin kehilangan rugi. Ini mungkin bentuk kekhawatiran yang kamu takutkan terjadi. Kamu khawatir bila mana kalau kamu dealing dengan persiapan pernikahan atau mungkin beli rumah, pindahan gitu ya, atau ada anggota keluarga kamu berencana untuk menikah, ada semacam kekhawatiran di sini. Kekhawatiran ini mungkin dalam bentuk finansial, mampu apa enggak untuk memenuhi persiapan-persiapan ini, mampu untuk menutupi semua kebutuhan ke dalam rumah tangga ini apa enggak. Seperti ada money juggling, ada situasi keuangan yang belum stabil. Dia kadang banyak hasilnya, kadang sedikit gitu ya. Atau mungkin karena juga ada beberapa di antara kamu mungkin juga karena masih harus memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau masih ada tanggung jawab lain, misalnya nutupin hutang gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya tanggung jawab untuk pendidikan ini nggak ada lagi, mungkin keuangan udah stabil, mungkin itu ya kan untuk beberapa di antara kamu. Tapi tanggung jawab terhadap anak sekolah, semacam ada anak sekolah di sini. Ini yang membuat kamu merasa belum stabil. Kalau aja ini anak sekolahku udah selesai, udah, aku nggak akan terlalu khawatir lagi mengenai keuangan. Semacam itu tuh di sini ya. Tapi ada Six of Cups. Senantiasa kamu selalu membangun kebahagiaan, selalu membangun inner child di dalam diri kamu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Seberapa berat pun beban yang aku tanggung nih, tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anakku, terhadap kebutuhan mereka. Ini juga demi masa depan mereka dan juga masa depan keluargaku. Anak-anakku berhasil ke depan, maka namaku juga nanti yang harum, kan gitu ya kan. Aku juga anak-anakku adalah representasi aku. Mereka berhasil, aku berhasil. Artinya aku berhasil, kan gitu ya. Aku akan melakukan banyak pekerjaan. Mungkin kamu di sini, beberapa di antara kamu ada yang
bahkan kerja bukan di satu bidang aja ya, kamu merangkum beberapa pekerjaan ya, lebih dari satu pekerjaan kamu kerjain, pokoknya gimana lah supaya kebutuhan rumah tangga ini, anak-anakku tercukupi semua kebutuhannya, itu yang penting sekarang bagi aku. Ya kamu berpikir seperti itu, walaupun di satu sisi ada semacam kekhawatiran, aku bisa apa enggak semacam gitu ya. Nah eh, ini wajar bagi setiap manusia, pasti ada rasa khawatir itu, tapi dari sini justru kita akan berangkat lebih menjadi pribadi yang waspada sebelum sebelum mereka besar, anak-anakku besar. Untuk beberapa di antara kamu, kenapa saya ngerasa ada yang mungkin anak-anaknya masih belum, masih ini ya, SD, masih kecil-kecil gitu ya. Sebelum mereka beranjak semakin besar, sebelum semakin banyak pengeluaran, kudu harus sekarang disemangatin diri sendiri nih, harus kerja 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 gitu, dan itu bagus ya. Oke, untuk Leo, awalnya mungkin kamu di sini kecewa, ada rasa bersalah, ya. Tapi um, ada kabur, nggak yakin dengan situasi emosional diri sendiri. Tapi pada akhirnya kamu akan menyemangati diri kamu. Semangat itu sepertinya datang lewat anak-anak nih. Bisa jadi kamu menumbuhkan inner child-nya kamu di dalam diri kamu, atau bisa jadi karena melihat anak-anak kamu. Aku pengen anak-anakku berhasil, oleh karena itu aku harus berusaha, semacam gitu tuh. Wow, bagus banget. Untuk Leo ya, declutter, exercise to increase your energy and manifestation abilities. Declutter, you'll feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Declutter, ya, di apa ini, disingkirkan hal-hal yang udah menarik, menyita waktu kamu. Misalnya hal-hal yang membuat kamu kecewa, membuat kamu cemas, atau mungkin ada gosip-gosip dari orang-orang sekitar kamu. Ngapain itu dipeduliin gitu ya kan? Fokus aja sama workspace-nya kamu. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu, karir kamu. Ya, misalnya kamu kerja nih di meja kantor kamu. Kamu ngerasa ada yang mengganggu konsentrasi kamu, cari tahu dari dalam diri kamu apa kira-kira yang mengganggu. Misalnya, oh ini meja harus dirapiin, harus rapi gitu ya kan. Atau buang sampah-sampah yang ada supaya nggak mengganggu fokus kamu. Donate what you can to help others who may need your items. Ya, misalnya ada barang-barang kamu yang nggak penting-penting amat lagi di rumah atau di meja kamu, bisa kamu kasih sama orang lain yang membutuhkan. Ya kan, selain itu menyingkirkan ini ya, memberikan kamu space. Kalau terlalu penuh nih meja, misalnya meja kerja kita, kan kita nggak bisa kerja ya kan. Coba di-share, dibagi sama orang yang membutuhkan. Selain kamu udah ada space-nya untuk kerja, ya kamu juga ngebantuin orang lain, ya kan? Atau di rumah kamu sebagai pebisnis, ada barang-barang yang udah old fashion, ya barang-barang yang udah old fashion ini tadi, ya udah kamu share, kamu bagi sama orang-orang. Selain kamu berbagi kebaikan sama orang-orang yang membutuhkannya, kamu juga um, memberikan ruang di rumah kamu ya kan, atau di toko kamu ya. Untuk pebisnis kan ada juga tuh apa, expirednya ya, jangan juga ya udah expired kamu share gitu ya kan, jangan juga seperti itu. Misalnya overload nih barang-barang kamu, padahal 6 bulan lagi udah expired, ya ada baiknya mungkin di share
Bagi yang mau. Okay, exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels. And the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. Ya, perlu sepertinya juga bagi teman-teman Leo untuk meningkatkan, bermanifestasi untuk meningkatkan energi supaya energi level kamu itu naik gitu ya. Karena untuk the moon-nya di sini moodnya itu nggak menentu. Dia kadang mudah terpancing, ya, sensitif banget. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, melankoli, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba merasa bersalah gitu. Ini kan mempengaruhi fokus jadinya. Jadi nggak signifikan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Sementara di sini mungkin kamu dealing dengan banyak pekerjaan, dibutuhkan fokus. Dan juga kalau di dalam mengerjakan pekerjaan, kayaknya mungkin kamu terlalu seriusan gitu ya. Kalau kita terlalu seriusan nanti kreativitasnya jadi berkurang. Nah, ini Six of Cups, menumbuhkan inner child. Mungkin perlu kamu sedikit ambil waktu untuk having fun sambil kerja dengerin musik gitu ya. Ambil waktu-waktu tertentu untuk menyemangati diri kamu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang fun. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising. Iya, coba ambil aktivitas-aktivitas yang fun, yang bisa nge-trigger kreativitas kamu, semangat kamu. Kamu semakin termotivasi, semakin berpikir yang positif, mengalihkan fokus tadi ya dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!